Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Seseorang meminjam obligasi yang terpecah menjadi 10.000 lembar. Berarti diketahui jumlah obligasi itu sebanyak 10.000 lembar. Lalu obligasi sebesar 200.000, berarti besar obligasinya ya. Besar obligasi sama dengan 200.000. Ya, Rp 200.000. Obligasi tersebut akan dilunasi selama 20 tahun, berarti T-nya sama dengan 20 tahun. Dengan bunga 10% per tahun, berarti suku bunganya adalah 10%. 10% itu adalah 10 per 100, sama dengan 1 per 10, itu sama dengan 0,1. Jika cicilan pertama adalah, berarti cicilan pertama itu bunga pertama. Cicilan pertama. Ini cicilannya tulisnya, cicilan pertama sama dengan Rp 46.983.849,91. Maka tentukan besar pinjaman dan buatlah tabelnya. Yang ditanya M-nya berapa, lalu tabelnya, tabel pelunasan. Oke, kita gunakan cara jawabnya. Di sini kita bisa menghitung M-nya dari nilai jumlah obligasi dengan besar obligasi. Itu bisa. Jumlah obligasi kali besar obligasi. Ya. Jadi jumlah obligasinya 10.000 kali besar obligasinya 200.000. Maka totalnya pinjamannya adalah sebesar 2 miliar rupiah. Nah, ini pinjamannya dari sini. Terus kita harus menghitung anuitasnya. Anuitas sama dengan pinjaman kali suku bunga per 1 kurangi 1 tambah I pangkat negatif T. Gitu ya. M-nya 2 miliar kali 1/10, pakai yang ini aja ya, 1/10 dibagi dengan 1 kurangi 1,1, karena tambah 0,1 jadi 1,1 pangkat negatif 20, karena 20 tahun. Ya, berarti ini kita bisa hitung anuitasnya sama dengan buang nolnya 1, tinggal 200 juta dibagi dengan 1 kurangi, 1,1 pangkat negatif 20 itu adalah 0,1486436628. Sehingga anuitasnya itu sama dengan 200 juta dibagi dengan 0,851356,372. Artinya anuitasnya adalah sebesar, kita hitung anuitas ya. Anuitasnya adalah sebesar 234.219.249,55. Oke, kita dapat anuitas. Nah, kalau dapat anuitas ini, hasilnya kan segini anuitasnya. Ini cicilan 1 46.183 nih. Kalau mau cicilan 1 tuh bisa menjadi bunganya, bisa jadi angsurannya. Ini kurang tahu nih. Ya. Kemungkinan besar ini ada kesalahan soal di cicilan. Karena kalau kita udah dapat anuitas, kan kita mau menghitung obligasi. Ya, kalau menghitung obligasi berarti setiap angsuran ini nanti ada nilai pengurangannya. Ya. Nah, nanti ada tabelnya nih. Kita lihat ya. Tabelnya saya gunakan untuk saat ini adalah perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel. Cuma saya akan kasih langkah-langkahnya saja. Nah, di sini ini ya. Nah, ini. Nanti kita akan di Microsoft Excel seperti ini. Nah, nanti di Microsoft Excel seperti ini. Ini saya udah kerjakan di Excel ya. Di Microsoft Excel nanti ada angka-angkanya. Nah, ini akan diisi oleh apa aja. Ya, ini angsuran pertama, ini ada angsuran kedua, karena 2 poin utama ini untuk menentukan sampai angsuran ke 20, karena 20 tahun. Kan panjang kalau kita ngitung satu-satu ya.
Enaknya kalau pakai Excel, ketika sudah ganti nanti bisa. Apa sih yang perlu diganti, apa sih yang harus dilakukan? Oke, lihat sini ya, buka Excelnya, lalu buat tabel yang seperti ini ya. Angsuran ke, terus anuitas, sisa pembayaran, sisa X, lalu di sini kamu kasih kosong. Nah, kalau bisa yang bagian ini kamu kecilkan sebagai bukti, jadi jumlah sama dengan ini tuh seperti sininya ya. Lalu jumlah sisa pinjaman setelah angsurannya, bunga, angsuran dan seterusnya sampai sisa pembayaran ke. Kalau nggak mau dikecilin juga nggak apa-apa, kalau mau dikecilin juga bagi. Oke, apa aja sih diisi ya. Demi dapat membuat seperti ini, kita ngitung tuh intinya di belakang, nanti hasilnya bagian belakang. Caranya yaitu untuk angsuran ke pertama. Angsuran pertama itu kan di awal. Ya, angsuran pertama itu anuitasnya semuanya sama. Mau angsuran ke 1, kedua, ketiga, 4, ini totalnya segini anuitasnya. Sesuai angka ini. Yakni Rp 234.919.249,55. Ini pasti sama semua. Ya. Lalu untuk sisa pembayaran, karena ini adalah masih di awal, maka kita anggap sisa pembayaran ini ke 0 ya, ke 0 karena belum ada, maka di sininya nilainya masih 0 karena kan belum ada angsuran. Sisa ini kan X itu kali berapa persen di sini. Karena kan kita gunakan 10%, maka saja kali 10%. Tapi perhitungannya ada di sini untuk rumus. Yang ini isinya kamu masukkan rumus saja seperti ini. Jadi ini sama dengan rumus ya, ini nanti kamu ketik rumus sama dengan ini kolom baris 5 E5. Oke. Gitu ya. Lalu di sini perkaliannya untuk 10% anggap aja 0,1. Ya. Jadi hasil di sini nanti ini kan Rp ya. Nanti di sini sama dengan C6 kali pakai bintang D6. Nah, seperti itu nanti dapat hasil. Ya. Sudah dapat, baru kita jumlah. Jumlah itu ini kalau dikecilin enak, langsung di sini aja. Berarti sama dengan sum buka kurung dari ini E4 titik 2 berarti sampai E6. Nah, seperti itu. Sudah selesai nih, kita dapat untuk menghitung bagian atas jumlah atasnya. Setelah selesai, kita bisa masuk ke sisa pinjaman setelah angsuran ke. Angsuran pertama kan kasih ke 0 karena kita belum ada angsuran pertama ya. Nah, ini berarti total di sininya masih sebesar 200 juta. 2 miliar. Masih 2 miliar karena M-nya. Ya, masih M-nya itu sebesar 2 miliar. Lalu dikurangi di sini 0 karena kan belum ada sisa. Ya, sisa pinjaman ini masih 0. Baru bunganya, berarti cara nulis bunga sini adalah sama dengan C10 dikurangi ini D10. Ini pakai rumus ya, C10 kurangi D10 ya. Nanti di sheet ini nggak usah kamu isi kan bunganya sebesar 0,1. Biasanya 0,1 ya. Baru dapat nilai sini adalah sama dengan C11 kali pakai bintang D11 ya. Baru dapat nilai bunganya di sini sebesar bunganya. Baru angsurannya itu akan dapat sebesar sama dengan ini E8 nah dikurangi E11. Apa dikurangi E11. Nah, untuk jumlah obligasi, ingat satu besar obligasi itu 200.000, maka kasih ketetapan 200.000 rupiah. Nah, untuk jumlah obligasi di sini harus dekat jaraknya. Ya, di sini kamu isi sesuaikan. Sesuaikannya bagaimana kan nanti perkalian. Itu jadi sama dengan C14 sama dikali D14. Nah, di bawah sini itu sama dengan karena sisa pembayaran ke ini sama dengan langsung saja 3. Ini C3 sama dengan C3. Berarti kan sisa pembayaran ke 1. Itu ya, C3. Ini sama dengan pengurangan dari E13 nih, E13 dikurangi dengan ini E14.
E14. Nah, kenapa kamu harus tahu ini dulu? Agar bisa sesuaikan angka ini. Angka obligasi ini, jumlah obligasi terpakai. Bagaimana syaratnya? Syaratnya adalah harus nilai bagian sisa pembayaran lebih kecil dari 200.000. Ya, harus lebih kecil dari 200.000. Ini punya syarat. Syarat harus lebih kecil ya dari 200.000. Syarat ini ya, isi ini. Kenapa? Karena satu obligasi 200.000. Kalau masih dari 200.000 maka tambahin satu obligasi di sini. Tambahin angka 1. Gitu ya. Oke, ini akan dapat hasilnya. Jadi akan dikerjakan di dalam Excel itu kamu adalah menyesuaikan bagian ini. Hanya menghitung jumlah obligasinya aja. Kalau udah dapat seperti ini tinggal copy, paste. Copy itu semua full segini. Dari sini nih, di sini sampai sini, lalu sampai sini ke sini. Ya, di drag, di blok, lalu pencet Ctrl+C, copy, masukkan ke paste. Ya, ini baru masuk ke angsuran ke 2. Nanti angkanya akan semua sama. Ada sama. Ya, angkanya sama, rumusnya itu nanti akan menyesuaikan di atasnya. Ya. Jadi ini ketika di sini, ini masuk, nanti ini isi sendiri nih, ini isi sendiri. Tadi kan awal 1 pasti 1 juga, kamu isi 2. Gitu ya. Nah, di rumus 2 ini yang menjadi patokan untuk rumus 3, 4, 5, 6 selanjutnya. Jadi untuk angsuran ke-1, angsuran ke-2, angsuran ke-2, angsuran ke-2, angsuran ke-3, ke-4, ke-5 sampai angsuran ke-20 di sini patokannya. Bagaimana maksudnya? Jadi di angsuran kedua ini kita rapikan rumusnya. Kenapa? Karena di angsuran ke-1 ini masih ada yang 00. Artinya tidak ada nilai ya. Nah, untuk angsuran kedua di sini baru kita masukkan. Jadi di sini anuitasnya langsung saja ini pasti sama. Ya. Pasti sama angkanya, tidak akan pernah berubah. Karena ini kan bukan rumus. Ini pasti sama. Kalau enggak, kamu boleh ganti rumus jadi sama dengan E4. Udah, E4. Nanti ke bawahnya pasti akan sama semua. Terus sisa pembayaran ini kasih rumus. Kalau ini kan langsung 0 awalnya. Kalau ini kasih rumus sama dengan ini nih, sisa pembayaran ini. C16. C16. Ya, di sini dikosongkan. Lalu masukkan ke sini sama dengan yang ini. E16. Tuh, rumus semua sini. Sisanya ingat dikali 10%, maka ini sama dengan yang ini. Ini adalah E21, E21. Di sini sisanya berarti kali 0,1, karena kan 10% adalah 0,1. Lihat dari sini, 10%, 1 per 10 dengan 0,1. Di sini berarti tinggal dikali, yakni E22 kali ya, E22 pakai bintang D22. Tuh. Dia akan sama. Kalau di sini kan C11 ya. Oh enggak, sini masih C6, D6. Ini E22, lagi C22, maaf. C22 kali D22 ya. Baru dapat jumlah. Jumlahnya adalah sama dengan sum. Ini pasti rumusnya sama dengan yang ini. Cuma berkelipatan menjadi tambahin dengan 16. Jadinya sum 24 tambahin 20 ya. Sum E20 tambahin 16 kan. E20 sampai E22 nih, sampai 22. Gitu ya. Udah selesai sini, ini pasti sama. Nanti yang akan kamu otak-atik cuma bagian ini doang dikit. Ini aja. Ini akan sama di atasnya. Nah, sisa pinjaman setelah angsuran berarti yang ini sama dengan terhadap bunga sini. Yang bunganya yakni C11. Itu harus sama. Lalu di sini ini harus disamakan dengan jumlah obligasi yang terpakai. Ya, berarti sama dengan ini nih. E14 sesuai dengan ini. Baru dari itu ketahuan nih hasilnya. Belum bunga ya, ini masih hasil ini dulu, yakni C26 dikurangi CD26. Pokoknya tambah 16 kelipatnya. Kalau ini kan C10 kurang D10, kalau ini adalah C26 dikurangi 26 dikali 0,1 karena bunga itu kali 10%, 0,1. Maka nanti di sini pakai rumus sama dengan C27 dikali dengan D-nya itu ya, D27. Nah, perkalian. Nanti dapat bunganya, baru kita ngitung angsurannya. Angsurannya adalah yang ini nggak bakal berubah terhadap rumus yang pertama.
Ini kan angsurannya E8 tambah 16 berarti E24. Ini E24 tuh yang ini, E24 tuh. Ya. Lalu dikurangi dengan ini, E27. E27. Gitu ya. Kalau sudah dapat, baru jumlah obligasi yang terpakai. Ini pastinya 200.000. Yang ini sesuaikan. Sesuaikan dengan punya syarat, yakni nanti sini dapatnya nih. Ini adalah hasilnya dari C30 dikali dengan ini D30. Kalau kali itu pakai bintang ya. Sehingga nilai sisa pembayaran sama dengan ini C19. Ini kan C3 tambah 16 jadi 19. Di sini adalah hasilnya sama dengan yang ini. Ini aja dikurangi, tambahin 16. Jadi E29 nih, E29 tuh yang ini angsuran dikurangi nih E30 tambahin 16 kan E30. Ini sama, syaratnya harus kurang 200.000. Saat ini harus kurang 200.000, maka di sini harus dirubahkan. Misal masih lebih dari 200.000, maka di sini ganti, naikin angkanya. Ya, di sini syarat harus lebih kecil dari 200.000, lebih kecil ya. Dah, ini caranya. Kalau sudah selesai, ini nggak perlu ganti-ganti rumus lagi. Masuk ke angsuran ketiga, tinggal copy dari titik sini, blok semuanya sampai sini, sampai bawah sini, masukin ketiga. Ketiga, copy lagi, paste lagi ke 4. 4 paste lagi, 5. Syaratnya ini harus sama. Kamu selisihnya berapa kotak di antara dua ini? Kalau saya isinya 2 kotak. Terus kalau ininya dikecilkan, ya ini dikecilkan, ini kecilkan, biar niat, maka sini juga wajib dikecilkan. Ya, kalau ini nggak dikecilkan, berarti ini juga nggak perlu dikecilkan. Ininya nih ya, ini kan ada selisih kosong nih. Kalau saya kan kecilkan agar melihat ini. Tuh, ini ada ini kan nilai di sini. Ini artinya nanti ada perhitungan di sini. Gitu ya. Oke, inilah rumusnya untuk di Excel. Secara logisnya nanti akan dapatkan seperti ini. Nah, ini yang 1 dan 2, tapi saya sudah kerjakan sampai ke 20. Nah, perhatikan ya. Ini sudah dengan rumus yang ini. Kalian bisa perhatikan dulu. Sambung. Nah, ini untuk angsuran ke-1, kedua, ketiga, keempat. Oke, sudah sampai keempat. Saya buka lagi. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah ya, lanjut ke-9, ke-10, 11, 12. Oke, 11, 12. Lanjut ke-13, di atas 13, 14, 15, 16, ini 16, 15. Lanjut ke-17. Nah, 17, 18, angsuran ke-18, angsuran ke-19, angsuran ke-20. Sehingga sisa angsurannya ini masih tersisa adalah 0,28. Kalau dibulatkan 0,00 aslinya sebenarnya. Ya. Lalu kalau membuktikan jumlah obligasinya ini misalnya jumlah obligasi 1068 tambah 971 tambah 883 itu bisa dihasilkan nanti ketika sudah masuk di tabelnya. Nah, ini kan baru perhitungan, maka tabel yang digunakan dalam pelunasan obligasi adalah seperti ini. Tuh. Nah, ini dari 174 sampai 1068. Ini yang 174 yang awal kan ya. Nih, 174 lembar ini. Obligasi 174. Makanya 174 lembar. Besar angsuran obligasi yang digunakan yang ini 34.800.000 jumlah obligasi terpakai. Ini jumlah obligasi terpakai, jumlah angsuran. Ya, pinjaman awal 2 miliar, jumlah obligasi yang diangsur, berarti yang ngambilnya ininya, angka ini yang besar angsurannya ya 34.800.000. Lalu sisa pinjamannya tinggal dikurangi 2 miliar dikurangi ini.
Ya, ada tepat di angsuran sisa angsuran kedua, yaitu 1.965.200.000. Masukkan lagi kedua. Ini lihat angsuran kedua berapa obligasi? 192. Angka lunas angsurannya ada yang di obligasinya. Oke. Hingga terakhir yakni yang ke-19. Sebentar. Nah, ini yang ke-20 terakhir. Ya, ke-20 itu sisa sebelumnya adalah 213 juta. Sesuai 213 juta. Maaf nggak kelihatan. Nih, 213 juta 600.000. Lalu obligasi yang terpakai adalah sebanyak 1068 lembar. Oke, uangnya sama 213 juta 600.000 sama. Sisanya kenapa 0,0? Ini dibulatkan. 0,28 dibulatkan jadi 0,0. Artinya ketika dijumlahkan pas 10.000 lembar sesuai dengan jumlah obligasi 10.000, besar obligasinya 200.000. Sedangkan untuk cicilan angka ini salah nih. Ada kesalahan masukkan soal. Karena tidak mungkin taruh di sini, nanti yang terjadi adalah kelebihan lembar obligasi dan kalau enggak kekurangan dari tahun pelunasannya. Itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila hanya menunjukkan langkah-langkahnya. Kalau dikerjakan by one satu dengan tangan, insya Allah bisa sampai sejam setengah. Jadi saya lebih baik saya berikan langkah ini ya. Untuk praktek ke Excelnya saya tidak tampilkan agar kalian bisa mencoba sendiri dan menyesuaikan. Kalau masih bingung, silakan tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.